Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa kami selalu mengingatkan diri kami dan juga teman-teman sekalian, baik yang hadir offline ataupun online, selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan hati kita tergerak, pikiran kita juga coba memikirkan dan merenungi, serta anggota tubuh kita melaksanakan semua bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan atau terjauhkan dari kemaksiatan, maka ini berarti bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tidak luput pertemuan kita pada malam seperti ini. Saya tahu teman-teman mungkin di sini tadinya dari pagi aktivitas di kantor atau aktivitas yang lainnya, tapi masih mau meluangkan waktu, tergerak hatinya, terfikir di otaknya, dan juga anggota tubuhnya digunakan untuk hadir sholat berjamaah di salah satu rumah Allah, dan juga hadiri majelis ilmu. Ini adalah berarti Allah inginkan kebaikan buat kita. Saya yakin dari pagi kita sama-sama punya aktivitas cukup banyak, dan juga terlalu banyak beban-beban fikiran dalam hidup kita selama ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita di antara hamba-hambanya. Maka syukuri dan jaga istiqomah ini, saudaraku seiman. Karena kata Nabi SAW, bila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bentuk penggunaan Allah terhadap hamba tersebut? Kata Nabi SAW, Allah sibukkan hamba tersebut dengan amal-amal saleh yang dengannya nanti Allah akan mewafatkannya. Artinya Allah memang menginginkan dia agar husnul khatimah. Pada kesempatan ini di pekan pertama dan insya Allah pekan depan, pekan kedua, kita akan membahas kajian dosa-dosa besar. Dan pada malam ini semoga Allah ikhlaskan niat, kita akan bahas masih di judul umumnya, yaitu menunda dan melalaikan kewajiban. Dan malam ini kita akan bahas tentang masalah menunda dan melalaikan kewajiban mengurus jenazah. Banyak di antara kaum muslimin yang mungkin belum faham tentang masalah hukum ini. Sehingga pada saat ada kerabatnya meninggal dunia, mereka hanya terbawa perasaan. Menganggap kasihan, belum semua anaknya kumpul, belum semua kerabatnya kumpul, maka ditahanlah jenazah tersebut 2 hari, 3 hari, bahkan sampai berhari-hari kadang-kadang. Dan ini sama sekali bukan tradisi kaum muslimin dan bukan bagian dari syariat agama Allah. Ini adalah tradisi orang-orang non-muslim. Makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk menyegerakan 4 hal bagi mayit. Yang pertama adalah segera memandikannya, mengurus jenazahnya. Ya. Masuk dalamnya situ memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Ini poin pertama. Harus segera. Tidak boleh ditunda. Di hari itu dia wafat, di hari itu kita selesaikan. Itu yang kita jelaskan pendapat para ulama dan dalil masalah ini. Kemudian yang kedua adalah melunasi utang-utangnya. Jadi usahakan teman-teman semasa kita hidup begini, kalau antum punya utang tulis. Saya punya utang sama si fulan, nomor teleponnya, alamatnya, jumlahnya. Tinggalkan kepada ahli waris kita atau orang-orang terdekat supaya mereka tahu. Tentunya kita berharap kita bisa membayar semasa hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Antum punya hak dalam syariat untuk menulis wasiat maksimal 1/3 harta antum. Kata Nabi SAW, Allah memudahkan untuk kalian menambah amal soleh kalian dengan mewasiatkan 1/3 harta kalian. Jadi maksudnya kalau misal seseorang meninggal dunia, meninggalkan uang 90 juta rupiah misalnya. Maka 30 juta rupiah dia bisa wasiatkan untuk amal soleh dia. Misalnya ditulis saja di wasiat antum surat, setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, saya atas nama fulan mewasiatkan kalau saya meninggal dunia maka 1/3 harta yang saya tinggalkan untuk amal jariah saya. Maka tolong diwakafkan buat masjid, rumah anak yatim misalnya. Tapi cuma maksimal 1/3 harta. Ini beranjak daripada perkataan Sa'ad kepada Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kalaupun mau wasiat maka maksimal 1/3 harta. Yang keempat, ya, itu baru dibagi warisannya. Nah ini juga termasuk nih, di Indonesia banyak sekali orang meninggal warisannya ditunda-tunda. Sampai kadang-kadang ya hanya karena egois.
kakak yang paling tua, merasa dia yang paling tua pengganti orang tua, maka harta itu semua dipegang. Dan tunggu nanti kalau harganya tanah naik, tunggu kalau harganya tanah murah, harganya rumah naik, hanya karena egoisme dia. Padahal ini bukan rumah dia, ini rumah waris. Mungkin adik-adiknya 3 atau 4 orang itu miskin, butuh bantuan dan itu hak mereka. Bahkan saya temukan beberapa keluarga sudah meninggal pemilik harta, anak-anaknya tidak bagi karena kakak-kakak yang dewasa ini atau yang sulung ini egois, maka adik-adiknya dalam kondisi susah. Sampai ada di antara adiknya meninggal belum terima warisannya. Tidak boleh. Saya pernah temukan kasus bahkan di Jawa Timur itu ada yang ditanyakan kepada kami hukumnya, sudah sampai mungkin 7 turunan. Tidak dibagi-bagi. Tidak boleh. Itu bukan hak kita individual, itu hak ahli waris. Dan termasuk fasilitas waris tidak boleh dipakai kecuali dengan izin seluruh ahli waris. Misalnya ada rumah ditinggal. Maka tidak boleh yang paling tua mengatakan saya paling tua, saya sulung, saya yang tinggal rumah sini. Kalian semua tinggal di tempat lain. Itu nggak boleh. Harus mereka semua ridho karena itu harta bersama sekarang. Nah ini poin-poin yang harus diperhatikan ya. Namun kita akan fokus tentunya ke masalah pengurusan jenazahnya dulu. Landasan hukumnya kenapa kita tidak boleh menunda penguburan dan pengurusan jenazah, mandikan, kafani, solati, dikubur, 4 hal ini. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dan hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku ghaira dzalika fa syarru tad'unahu an riqabikum fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Segerakan pengurusan jenazah. Ada perintah di sini, fi'lul amr namanya. Ya, berarti menandakan dia kewajiban. Segerakan urus jenazah itu. Jika dia jenazah orang baik, orang saleh yang beriman kepada Allah, berarti kalian menyegerakan dia untuk mendapatkan kebaikannya. Jadi jangan pernah berpikir kalau orang meninggal lama-lama di rumah kita, dia juga senang. Dia nggak senang mayit itu. Dia sudah bukan di alam kita. Jasadnya itu yang selama ini dijadikan kendaraan. Kayak ini jasad kan kendaraan yang menggerakkan ruhnya. Ruhnya sudah pindah ke alam barzah, gitu kan? Sudah beda, bukan di sini lagi. Jasadnya sudah tidak dibutuhkan. Makanya kalau dibiarkan bisa membusuk. Dia harus segera dikuburkan. Jadi jangan kita yang masih hidup terbawa perasaan itu. Ya. Oh ini kesian, biar aja dulu. Anaknya yang dari Amerika belum datang, yang dari Australia belum datang, yang dari mana belum datang. Akhirnya jenazah itu terbengkalai gitu ya. Kata Nabi SAW segera. Ya. Segerakan pengurusan jenazah. Kalau dia orang baik, maka itu yang terbaik yang kalian berikan kepadanya. Karena dia sedang menuju kepada balasan terbaiknya. Dia akan lihat pahalanya, dia akan lihat surganya, kuburannya bisa jadi taman dari taman surga. Dia sudah bisa lihat istananya di surga, dia menikmati itu. Ya. Dan kalau dia bukan orang baik, orang jahat, memang ahli neraka misalnya, berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Udah, kalian sudah lepas tanggung jawab. Ya, di sini tentunya bukan kita bahas orang kafir, tapi orang muslim yang buruk, banyak maksiatnya. Ya. Kalau itu kita pikul jenazahnya, maka itu keburukan yang segera kita lepaskan dari tanggung jawab kita. Karena tugas kita kan mengurus jenazah seorang muslim. Nah gitu. Ini landasan hukum yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan dihasankan oleh Ibnu Hajar. Kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabrihi." Apabila ada orang yang mati di antara kalian, maka jangan pernah ditahan. Yang larang Nabi. Gak boleh tahan di rumah jenazah itu. Dan segerakan dia ke pemakamannya. Segera kubur juga di hari itu. Ya. Ada ulama Malikiyah dari madhab Imam Malik bernama Ulayyish. Ya. Dia mengatakan, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan menyegerakan jenazah di sini mencakup segera memandikannya, segera mengkafaninya, segera memikul jenazahnya, dan berjalan mengiringi jenazahnya ke kuburan tanpa harus berlari-lari. Karena makruh mempercepat jalan mengiringi jenazah yang menyebabkan kesulitan bagi orang lemah untuk mengikutinya. Ini diambil dari fatwa beliau di jilid 1 halaman 155. Tentunya dari bahasa Arab, qala ulama radhiyallahu anhu ta'ala wal muradu bil isra' bil janazah ma ya ummu ghusluha wa takfinuha wa hamluha
ya wal masyu ma'aha masyan dunal khabab fa innahu yakrah al-isra' allati yashukku ala dha'fah man yattabi'ahu. Jadi ini diambil dari fatwa Malikiyah. Dan berdasarkan alasan ini, maka pemakaman dan pengurusan jenazah dalam mazhab Malikiyah mutlak harus segera dan umumnya juga diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Ulama yang mutaakhirin, yang terakhir-terakhir yang hidup masih di masa-masa kita prioritas, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa innani bihadhil munasabah awaddu an unabbih ala syai'in bada'a an-nasu yuhaddithunahu fi amri janazah ala wa huwa ta'khiru dafnul mayyit hatta يقدم أهله وأقاربه وأصحابه من مكان بعيد فربما يبقى يوما أو يومين وهو لم يتجهز فهذا خطأ فإن الميت إذا كان مؤمنا كان أحب شيء إليه أن يقدم إلى ما عد الله له من النعيم. Di kesempatan ini kata beliau, kebetulan beliau lagi ceramah, beliau mengatakan, saya ingin sekali mengingatkan masalah yang mulai menjadi tradisi sebagian masyarakat terkait dengan pengurusan jenazah, yaitu mengakhirkan pemakaman jenazah hingga semua kerabat, keluarga dan teman-temannya datang padahal dari tempat yang jauh dan memakan waktu yang lama. Terkadang ditunggu sehari atau 2 hari, sementara jenazah itu belum dipersiapkan. Ini kesalahan, karena apabila mayit itu mukmin, maka yang paling dia inginkan adalah segera mendapatkan kenikmatan yang telah Allah janjikan padanya. Nah, ini dari fatwa beliau. Jadi kita sudah bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana pendapat dalam masalah tidak bolehnya menunda pengurusan jenazah. Dan mencakup tadi mandikan, kafani, sholati, kuburkan di hari yang sama. Makin cepat, makin bagus. Ada sebuah riwayat juga pernah kami dapatkan, ikramul mayyit, kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya. Gitu ya. Tentu tadi ada tambahan tapi kita tidak bahas ya. Itu ada bahasan sendiri, masalah membayar utangnya, masalah menjalankan wasiatnya, masalah juga membagi warisannya, ini hukum tersendiri. Tapi kita sedang lebih banyak fokus ke masalah pengurusan jenazahnya. Baik, saya akan tambahkan beberapa poin yang menarik yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama diingatkan, kalau kita sedang menghadapi keluarga yang sedang menghadapi kematian, mungkin karena faktor umur atau sakit keras, maka dianjurkan kita bisa hadir di sekitarnya. Dan usahakan mentalkinnya. Selalu mengingatkan di kupingnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan disepakati ulama, kalau dia sudah sempat ucapkan sekali maka sudah cukup. Ya, tidak usah dipaksakan, apalagi orang yang sesak nafas gitu ya. Walaupun misalnya dalam kondisi dia tidak bisa ngomong, tapi dipastikan secara medis dia bisa mendengar, maka cukup kita bisikkan. Semoga saja dia mengucapkan itu dengan hatinya misalnya atau semampu dia. Beranjak daripada perintah Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian supaya mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini tentunya diriwayatkan Imam Muslim. Dan ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Ahmad yang lain. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga. Berarti yang kita yang masih hidup dianjurkan untuk membantu saudara kita mengucapkan itu. Ya. Kalau dia alhamdulillah sempat mengucapkannya, itu hal yang baik, tidak usah kita pandu. Tapi dikhawatirkan kalau orang itu tidak sempat mengucapkan, orang yang tabrakan tiba-tiba, orang yang tiba-tiba tidak sadarkan diri, ya, atau apalah ya orang-orang misal-misal seperti itu, orang mungkin selama hidupnya tidak dekat dengan agama. Umum saja dan mungkin dia belum faham hukum la ilaha illallah harus diucapkan, maka ini harusnya kita usahakan pandu. Yang kedua, pada saat dia meninggal teman-teman sekalian dianjurkan menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat. Jadi sambil ditalkin, misalnya kiblat ke sana, dia lagi tidur, dibalikkan ke arah kiblat wajahnya, ya. Wajahnya diarahkan ke arah kiblat. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu dan Abi Dzar, ya. Sebagian ulama ada yang melemahkan hadis ini, namun ada juga yang memegangnya bahwasanya Nabi SAW menganjurkan agar mayit diarahkan ke arah kiblat. Begitu juga dengan mendoakan dia dan menutup kedua kelopak matanya, ya, kalau dia sudah meninggal dunia.
Misalnya mengucapkan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Beranjak daripada hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri orang yang sedang sakit dan sakitnya parah, kemungkinan dia meninggal dunia, atau orang yang meninggal dunia sudah jadi mayit, maka selalulah ucapkan perkataan yang baik-baik. Semoga Allah ampuni dia, semoga Allah rahmati dia, semoga Allah terima amalnya, gitu ya. Karena para malaikat di saat itu akan mengamini apa yang kalian ucapkan. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Salamah radhiyallahu anhu, di mana saat itu kedua matanya terbelalak karena meninggal dunia, maka Nabi SAW memejamkan mata Abu Umamah, ya, selaya mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Fadajja an-nasu min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya ruh ketika dicabut, niscaya mata akan mengikutinya. Jadi kalau ruh dicabut itu kemana malaikat menariknya, maka matanya akan ikut melihatnya. Itulah penglihatan dia yang terakhir. Ini penyampaian Nabi SAW. Bagaimana Allahu a'lam, ya. Mendengarkan hal itu, maka keluarga Abu Salamah sempat ada yang menangis. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan pernah kalian dalam kondisi sedih seperti ini mendoakan jelek untuk diri kalian. Kecuali ya ucapkan doa-doa, tetapi ucapkanlah doa-doa yang baik. Karena para malaikat mengamini apa yang kamu katakan atau ucapkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, pada saat sudah terjadi kematian itu tadi pada saat prosesi kematiannya. Kemudian pada saat terjadi sudah selesai kematiannya, dianjurkan untuk mengumumkan kematiannya. Boleh menyampaikan kematiannya, si fulan telah meninggal, disampaikan kepada kerabat-kerabatnya, ya, orang-orang yang mengenalnya di kalangan muslimin supaya mendoakannya. Ini sesuai dengan kejadian pada saat meninggalnya Zaid ibn Thabit, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum. Ini tiga panglima perang Nabi SAW yang meninggal di perang Mu'tah. Pada saat meninggal Nabi SAW menyampaikan tentang kematiannya. Begitu juga pada saat meninggalnya An-Najashi, Raja Ethiopia yang menyembunyikan keislamannya, Nabi SAW sampaikan dan iklankan tentang kematiannya. Dan beberapa orang sahabat juga yang meninggal disampaikan tentang kematiannya. Maka ini berarti dibolehkan. Yang kedua yang harus diperhatikan setelah meninggal, hukumnya haram kata beliau, meratapi mayit. Tapi boleh menangis. Ratap itu adalah mendoakan kata-kata buruk, memukul-mukul badan, menjambak rambut. Ya, kata-kata buruk seperti misalnya kenapa dia yang mati, kenapa bukan saya, kenapa begini, kenapa begitu. Bahasa-bahasa kayak menyesali kematian dia. Ini namanya meratap, ini nggak boleh hukumnya. Bahkan ini sampai pada hukum haram. Ya. Kata Nabi SAW, innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayy. Sesungguhnya mayit itu bisa saja disiksa karena tangisan orang yang masih hidup terhadapnya atau untuknya. Ini riwayat Bukhari. Dan hadis riwayat Muslim, man niha alaihi fa inna yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang diratapi kematiannya, niscaya ia akan disiksa karena ratapan tersebut kelak di hari kiamat. Jadi memang tidak boleh kita meratapi, ya. Dan Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis Bukhari, inni bari'um minas saliqa wal halika wasyaqah. Sesungguhnya aku benar-benar berlepas diri dari para wanita yang suka menjerit-jerit pada saat kematian terjadi, meratap. Wanita yang mencukur atau menggunduli rambutnya karena kejadian kematian, ya, menyesal tentang kematian tersebut, serta wanita yang merobek-robek bajunya ketika mendapat musibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun kalau hanya sekedar menangis, tidak teriak-teriak, cuma meneteskan air mata karena merasa terharu, mengingat jasa orang tua kita, mengingat jasa pasangan, mengingat persahabatan kita sama si fulan misalnya, atau kebaikan dia, maka boleh. Tapi tetesin air mata saja. Tidak sampai teriak-teriak atau terisak-isak yang berlebihan itu. Apalagi sampai tadi menjambak rambut, memukul badan, merobek baju, atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena waktu meninggal anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim, beliau punya 7 orang anak. 3 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, yang laki-laki ini ada Al-Qasim, kemudian ada Abdullah, dan ada Ibrahim. Ya. Waktu Ibrahim meninggal, Nabi SAW sempat meneteskan air mata.
Nah dilihat oleh para sahabat lalu mereka mengatakannya Rasulullah, Anda juga menangis gini. Selama ini mereka pikir sama sekali nggak boleh menangis. Kata Nabi SAW, Innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bifirakika ya Ibrahimu lamahzunun. Sesungguhnya mata ini berlinang air mata. Betul, manusiawi gitu kan. Dan hati bisa saja bersedih karena hati manusia. Ada sedih, ada senangnya. Tapi kami tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang membuat ridho Tuhan kami. Dia tidak boleh kita protes. Allah sudah panggil mati dia, masa kenapa ya Allah, kenapa kau matikan, kenapa begini, kenapa nggak ditunda, kenapa nggak disembuhkan, itu nggak boleh memprotes takdir Allah. Sesungguhnya, wahai Ibrahim, sambil jenazah anak beliau, kami sedih berpisah denganmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat yang lain pada saat ditanya, Anda menangis ya Rasulullah, waktu meninggalnya Umamah. Umamah ini cucu beliau, anaknya Zainab. Kalau tadi 3 anak laki-laki sudah kami sebutkan, Qasim, Abdullah dan Ibrahim, anak perempuannya ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Nah waktu anaknya Zainab, anak perempuan Nabi yang ketiga, itu meninggal, nama anaknya Umamah, itu cucu Nabi SAW. Waktu itu Nabi SAW juga sempat meneteskan air mata. Cucu beliau meninggal, maka beliau waktu ditanya, kenapa anda menangis? Kata Nabi SAW, innama hiya rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadih. Wa innama yarhamullahu min ibadir ruhama. Sesungguhnya tangisan seperti ini, hanya tetesin air mata, tersentuh ya, adalah tangisan kasih sayang yang dikaruniakan Allah pada hati hamba-hambanya. Jadi bukan karena penyesalan kematian dia, tapi hanya karena sedih saja umum ya, rahmat dalam hati. Dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh berihdad. Berihdad itu kayak mengurung diri ya. Orang mengurung diri terutama bagi wanita itu sudah tidak lagi tidak berkumpul sama keluarganya, tidak mengurus dirinya, itu tidak boleh lebih dari 3 hari kalau ada kematian. Kecuali kematian suaminya baru 4 bulan 10 hari. Ini beranjak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, La tuhiddul mar'atu ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin fa inna tuhiddu alaihi 14 wa 10. Tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah berihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Maksudnya dia kayak putus asa, nangis-nangis, sudah gak urus dirinya gitu ya. Karena kematian siapapun, ayahnya, anaknya, kecuali atas kematian suaminya. Nabi SAW izinkan karena dia ya, berihdad sampai 4 bulan 10 hari. Maksudnya tinggal di rumah gak boleh dan gak boleh segala macam. Memang dia tinggal di rumah untuk ya berfikir, berharap Allah Subhanahu wa taala kalau wafatkan juga dia dalam kondisi beriman ya. Memang khusus kalau wanita yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Baru setelah itu boleh dia beraktivitas yang lain, diantaranya menikah dan seterusnya itu ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, yang harus diperhatikan adalah melunasi hutang. Ini tadi sempat kita singgung sebenarnya. Tapi tadi kami singgung secara umum. Bahwasanya mayit kalau meninggal harus 4 hal. Mengurus jenazahnya tadi ya, lunasi hutangnya, terus jalankan wasiatnya dan bagi warisannya. Dari sini Syekh Abu Bakar Jazair sebutkan, kalau mayit meninggal juga yang harus segera wajib diselesaikan utangnya. Ini sudah kita singgung tadi. Karena beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi yang berbunyi nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tertahan masuk ke dalam surga disebabkan hutangnya, sehingga hutangnya itu dilunasi terlebih dahulu. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang masih punya utang sampai ada yang menjaminnya. Jadi kalau siapa ada jenazah dibawa untuk disolati, Nabi SAW tanya, ada utangnya enggak? Kalau mereka bilang ada, tidak ada misalnya Nabi solati. Kalau ada, baik, siapa yang bayarkan utangnya? Tinggal warisan enggak untuk ada yang dibayar utangnya? Kalau mereka bilang tidak ada, Nabi bilang, siapa yang mau menjaminnya? Kalau dia mengatakan saya jamin ya Rasulullah, saya bayarin utangnya, maka baru Nabi solati. Kalau tidak, Nabi suruh sahabat sholatin. Beliau tidak sholati orang yang masih ada utangnya. Ya, makanya kalau punya utang teman-teman saya hati-hati sekali. Harus ada poin-poin penting yang harus antum pikirkan. Yang pertama, utang kalau darurat. Jangan suka hidup dengan utang. Saya banyak baca prinsip orang-orang non-muslim, pengusaha-pengusaha internasional, mereka bahkan menjadikan sebagai sebuah poin motivasi
bagi orang yang mau mengikuti langkah mereka sukses dalam berbisnis adalah jangan pernah takut utang. Utang aja. Gitu kan? Gak masalah, karena tidak mungkin maju tanpa utang. Ini bertolak belakang sekali dengan konsep syariat. Maju bukan dengan utang. Maju itu justru dengan potensi yang kita miliki. Ajak orang investasi, ya, mudharabah, untung rugi tanggung bersama, oke. Tapi kalau kita utang, ini masalah. Jadi kalau tidak darurat jangan. Yang kedua, kalau utang harus niat membayar. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat membayar, Allah akan mudahkan. Siapa yang tidak niat membayar, Allah akan persulit. Berarti nanti akan sulit bagi dia. Kita sudah tahu hadis tentang orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya gitu kan. Jadi masalah. Makanya jangan teman-teman sekalian. Yang ketiga, kalau Anda betul-betul yakin tidak bisa bayar. Ya misalnya dalam kondisi kayaknya saya nggak tahu ini bisa bayar atau tidak. Maka jangan lari dari pemilik piutang. Datang sampaikan ke dia. Saudaraku saya betul-betul kondisinya begini. Saya nggak punya pembayaran. Bisa nggak? Ini dimaafkan misalnya. Atau diringankan kalau saya diberikan kesempatan. Sambil juga kita sampaikan kepada orang-orang yang kaya. Mungkin ada orang kaya yang mampu membayarkan utang kita, lunasinya. Maka itu bisa kita bahasakan untuk mereka keluarkan dari zakat mereka melunasi utang kita. Jadi harus ada upaya untuk pelunasan gitu ya. Jangan ditinggal diam. Apalagi kalau kita temukan pemilik piutang itu sepertinya baik nih. Gak pernah nagih. Udah gak apa-apa deh dibiarin. Dia gak nagih di dunia tapi di akhirat bisa nagih. Nah masalah kalau nagih di akhirat ini dengan sholat, dengan puasa kita. Di dunia masih masalah duit, kita masih bisa kerja, bisa kita cicil. Di akhirat susah. Kita sholat, dia yang ambil sholat kita untuk apa? Belum tentu dia baik di dunia, baik di akhirat ya. Di akhirat itu orang butuh sekali dengan satu pahala. Maka setiap orang yang punya masalah dengan orang lain di akhirat sangat terancam. Harus hati-hati. Kemudian yang kelima. Seseorang yang masih hidup dianjurkan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bersabar menerima tentang masalah ujian kematian tersebut. Dan dia yakin kematian itu bukan akhir segalanya. Sebagaimana keyakinan orang-orang non-muslim. Tapi mati dalam Islam adalah awal segalanya. Orang yang mati sebelum kita ini, dia sudah memasuki kehidupan yang sebenarnya. Kita ini belum hidup sebenarnya. Kita ini masih terancam. Ya. Bisa beriman, bisa tidak. Ya. Bisa beramal saleh, bisa maksiat, bisa meninggal muslim, bisa tidak. Tapi yang meninggal dalam keadaan Islam itu hidup yang sebenarnya. Karena mereka sudah pasti jelas-jelas meninggal dalam keadaan Islam dan menuju kepada kehidupan yang abadi. Karena akhirat sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya. Makanya mati dalam Islam adalah awal segalanya, bukan akhir segalanya. Jadi orang mati itu sebenarnya dia sudah menuju kepada Tuhannya. Makanya pernah saya sampaikan teman-teman sekalian, bagaimana para sahabat dan para salafus saleh dari tabi'in, kalau ada teman yang mau meninggal, mereka mengatakan berita gembira buat kamu. Kok bisa orang mau mati dikatakan berita gembira? Mereka jelaskan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi kau akan melihat janji Allah di surga yang telah dijanjikan padamu, gitu kan? Karena memang harus mati dulu baru melihat semua itu. Maka kematian bagi seorang muslim adalah kebaikan. Gitu kan? Kebaikan, dia selamat dari fitnahnya dunia, ya, dan juga dia sudah bisa melihat hasil daripada amalnya. Maka yang masih hidup jangan terlalu berlebihan seakan-akan sudah kehilangan semuanya. Karena anaknya mati, pasangannya mati, orang tuanya mati, sudah tidak bisa lagi beraktivitas yang lain. Ya, makanya kita dianjurkan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Kata Nabi SAW, Ma min abdin tusibu musibatun fayaqul Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Illa ajarahu Allah ta'ala fi musibati wa akhlafa lahu khaira minha. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah, termasuk kematian, kemudian dia mengucapkan, sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala dalam menghadapi musibahku ini dan berilah aku pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Melainkan Allah Ta'ala akan memberikan pahala dalam menghadapi musibahnya dan akan memberinya pengganti yang lebih baik dari musibah tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya, yang keenam beliau mengatakan wajib memandikan mayit. Nah ini susunannya yang kita baca di buku ini adalah susunan Syekh Abu Bakar Jazair. Kalau tadi di awal saya bacakan fatwa ulama tentang masalah umumnya segera mengurus jenazah atau diwajibkan gitu ya. Kalau di sini beliau buat susunannya. Wajib memandikan mayit dan Nabi SAW menyuruh memandikan dengan air ya. Yang beliau juga anjurkan di beberapa riwayat menggunakan beberapa lembar daun sidir.
Dan harus yang memandikannya adalah orang-orang yang terpercaya. Sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu pun harus tetap menjaga tidak melihat auratnya, ya. Kecuali suami istri, maka dibolehkan untuk saling memandikan. Kalau misalnya suami yang meninggal, istri yang memandikan boleh. Kalau istri yang meninggal, maka suami yang memandikan boleh. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, liyaksilu mautakumul ma'munun. Selayaknya orang yang memandikan mayit di antara kalian adalah orang yang bisa dipercaya. Karena dia akan melihat hal-hal yang mungkin baik atau mungkin tidak baik. Karena sebagian jenazah, ada yang Allah pertunjukkan sesuatu yang kurang baik dari jenazahnya. Maka jangan sampai dia menceritakan keluar gitu ya. Dan juga sabda Nabi SAW tentang masalah kepada Aisyah, beliau mengatakan, hai Aisyah, lau mutti lagassaltuki wa kaffantuki. Kalau engkau meninggal lebih dulu hai Aisyah dari aku akan mengurus jenazahmu, aku akan memandikanmu dan juga aku akan mengkafanimu. Dan Ali pun radhiyallahu akhirnya mempraktikkan memandikan dan mengkafani istrinya Fatimah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ahmad dan juga An-Nasa'i. Demikian pula tentu satu paket ini memandikan dan juga mengkafaninya. Dan mengkafani dianjurkan menggunakan kain, 2 lembar kain bagi laki-laki, kain putih yang bisa membungkus badannya. Kalau perempuan ada yang menyebutkan sampai 5 lembar kain agar lengkukan tubuhnya tertutup. Karena walaupun mayit tetap saja dikhawatirkan ada fitnah kalau terlalu ketat ya dan terlalu tipis kainnya. Dan ini dicontohkan pada saat meninggalnya Nabi SAW, para sahabat menyiapkan demikian. Kecuali orang yang mati syahid, maka dibungkus dengan bajunya saja. Dan untuk orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la tugassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yawmal qiyamah. Untuk orang-orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, jangan kamu memandikan mereka, karena sungguhnya setiap luka atau setiap tetesan darah mereka akan menebarkan bau harum minyak kasturi kelak nanti pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Selanjutnya, dianjurkan tentunya, maaf tadi tentang masalah kafan juga, dianjurkan kain berwarna putih ya. Sesuai dengan hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, ilbasu, kata Nabi SAW, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih bagi kaum laki-laki karena ia adalah sebaik-baik pakaianmu, dan untuk laki-laki dan perempuan kafanilah mayit-mayitmu dengannya. Kemudian juga dianjurkan mengoleskan wangi-wangian, boleh ya, di apa, kalau kita sekarang mungkin sampo, sabun ya, dimandikan mayitnya. Saya juga beberapa kali mandikan mayit dengan cara seperti ini. Karena Nabi SAW mengatakan, idza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu thalathan. Jika kalian mengoleskan minyak wangi pada mayit, maka oleskanlah sebanyak 3 kali. Jadi tidak masalah, karena jenazah itu, jasa itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh diwangikan. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkannya. Dalam riwayat lain, tentu ulama sepakat kurang lebih ya, kalau kain kafan mayit laki-laki berjumlah 2 atau 3 lapis, untuk mayit perempuan bisa sampai 5 lapis. Rasulullah SAW sendiri dikafani dengan 3 lapis, kata beliau, kain kafan yang terbuat dari kapas ya, yang baru, tanpa ada baju kurung dan sorban, cuma kain saja tanpa ada jahitannya. Kecuali bagi orang yang meninggal dunia ketika ihram, maka dikafani dengan kain ihramnya. Dan Rasulullah SAW ya, pernah melihat ada satu sahabat yang meninggal di Arafah lagi haji, jatuh dari hewan tunggangannya, maka beliau mengatakan, gassilu bima'in wa sidr wa kaffinu fi thawbihi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya. Mandikanlah ia dengan air daun pohon bidara. Makanya tadi saya bilang mayit dimandikan dengan daun bidara. Walaupun kita cium tidak ada baunya, tapi intinya sunnahnya meletakkan beberapa lembar daun bidara di air, lalu itu yang dipakai mandi ya. Lalu kafanilah ia dengan kainnya, maksudnya kain ihramnya. Jangan mengolesinya dengan minyak wangi, karena dia sedang ihram. Kalau selain muhrim atau selain orang yang pakai baju ihram, itu boleh diolesi wangi-wangian. Dan jangan pula menutup kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.
Nah di antara juga yang perlu diperhatikan, tidak boleh kain kafan yang mahal-mahal. Seperti pakai kain sutra, ya. Pakai kain yang biasa saja. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang kain kafan walaupun dia orang kaya. La tugalu bil kafan fa innahu yuslabu sari'an. Jangan kalian berlebihan mubadzir dalam kain kafan. Karena ia akan segera rusak. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Bakar juga mengatakan. Innamal hayya awla bil jadidi minal mayyit. Innama huwa lil muhla. Al-qayhu awis sadidu yasilu minal mayyit. Ini terjemahan al-muhla adalah al-qayhu awis sadidu yasilu minal mayyit. Artinya kata Abu Bakar, sungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak atas kain yang baru daripada mayyit. Ya. Karena kain kafan itu hanya untuk mewadahi cairan nanah ataupun cairan yang keluar dari tubuh si mayyit. Di antara harus yang dikerjakan adalah segera mensolati mayit. Tadi sudah kita singgung juga ini. Tapi hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau sudah ada yang kerjakan maka sudah gugur dari yang lainnya. Gitu ya. Tetapi kalau antum sendirian saja. Lagi jalan berdua sama teman. Di tengah jalan meninggal dia. Misal antum jalan di padang pasir meninggal dia. Maka di sini antum wajib sini. Tidak ada orang lain. Makanya setiap muslim harus tahu caranya gitu kan. Memandikan jenazah, ya, membersihkan lubang-lubang tubuhnya, hidungnya, kupingnya, ya, kemudian mengkafaninya, lalu mensolati dan menguburkannya. Karena kalau tidak ada orang lain, itu sifatnya antum wajib kerjakan sendiri. Tapi kalau di kota kayak kita sekarang ini, karena sudah ada orang yang mensolati, maka sudah cukup. Ya. Dan Nabi SAW mencontohkan dan bersabda, Sallu ala sahibikum, solatilah mayit saudara-saudara kalian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tentu sholat jenazah beliau juga sebutkan sini syarat sahnya sholat jenazah yaitu harus suci dari hadas, ya, maksudnya berwudu, menutup aurat, menghadap kiblat, serta juga ya kita harus mengerjakan sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Dia 4 kali takbir tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa i'tidal. Pokoknya cuma 4 kali takbir lalu salam. Ya. Tinggal khilaf di antara ulama, takbir pertama. Setelah itu baca Al-Fatihah, takbir kedua baca salawat, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat kita salam. Dan tinggal khilaf di antara ulama tentang masalah salam sekali atau 2 kali. Dua-duanya pendapat yang kuat gitu ya. Bisa 1 kali saja ke kanan, kemudian selesai sholat jenazah, atau kita ke kanan dan ke kiri. Dua-duanya boleh. Dan bagi orang yang ketinggalan sholat jenazah, misal ketinggalan, bisa mengerjakan sholat jenazah itu walaupun jenazahnya sudah diantar ke kuburan gitu ya. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu. Dan orang kalau datang misalnya kan 4 kali takbir. Antum misalnya datang di masjid telat. Imamnya sudah takbir yang ketiga. Saya takbirnya 4 kali. Bagaimana cara sholatnya? Bisa 2 cara. Yang pertama, seperti kalau sholat umumnya. Antum kalau terlambat sholat duhur, masuk rakaat ketiga. Kita anggap rakaat ketiganya imam itu rakaat pertama kita kan. Nanti setelah salam, kita lanjut rakaat ketiga dan keempat kita. Nah mirip seperti itu. Atau antum bisa khusus sholat jenazah saja nih ya. Begitu antum takbir sama imam rakaat takbir ketiga, takbir keempat antum takbir, langsung salam, antum salam juga sama imam. Itu boleh khusus sholat mayit. Kemudian juga dianjurkan untuk mengikuti dan menguburkannya, terutama bagi kaum laki-laki. Ya, karena Nabi SAW mengatakan hak muslim atau muslim yang lain ada 6 diantaranya mengiringi jenazahnya. Dan Nabi SAW menjanjikan bagi orang yang mensolati jenazah dan juga mengiringi yang ke kuburan mendapatkan 2 qirat atau 2 gunung pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang solati jenazah dapat 1 qirat. Siapa yang mengantar solat dan mengantarnya ke kuburan maka dapat 1 qirat lagi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu 1 qirat? Apa itu qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Seperti gunung Uhud. Tentu di sini juga ada penjelasan panjang lebar tentang masalah doa yang dibaca untuk mayit. Kemudian saya lihat ini cukup panjang, nanti teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang doa apa yang kita baca di takbir yang ketiga. Ya, kalau antum belum hafal, bisa cukup dengan Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Sampai imamnya takbir yang keempat. Kemudian diantara hikmah beliau mengatakan mengantar jenazah adalah karena kata Nabi SAW, "Udul marida wamshu ma'al janazati tudzakirukumul akhirah." Selalulah jenguk orang sakit dan rutinlah mengantar jenazah. Niscaya hal itu akan mengingatkan kamu tentang kematian atau akhirat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Dan juga Nabi SAW kalau mengantar jenazah, beliau jalan di depannya jenazah.
Kan biasa kita banyak di belakang ya. Nah kalau Nabi SAW itu jalan di depannya jenazah. Walaupun bisa di depan, bisa ikut memikul, bisa di belakang. Tapi Nabi SAW dikatakan dalam sebuah riwayat ini diriwayatkan Abu Daud dan juga An-Nasai. Disebutkan bahwasanya karena Nabi SAW wa Abu Bakar wa Umar yamshuna amamal janazah. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar kalau jalan, mereka jalan di depannya jenazah. Gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man atba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'aha hatta yusalli 'alaiha wa yafruga min dafniha fa innahu yarji'u ma'al ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhud wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji'u bi qirat. Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim karena iman, tahu itu perintah Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, dan sebelumnya ia menyertai jenazah hingga mensolatinya dan selesai menguburkan, berarti dia solati dan menguburkan, maka ia akan pulang membawa 2 kirot, di mana setiap kirotnya sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang hanya ikut mensolati saja tanpa menguburkannya, maka dia akan pulang ya dengan membawa 1 kirot. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, bagi perempuan tidak dianjurkan tentunya untuk mengantar jenazah. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya wanita yang sudah sangat tua, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau, kalau wanita yang masih muda dikhawatirkan fitnah, ini malah bisa menghilangkan hikmah mengantar jenazah. Karena mengantar jenazah itu mengingatkan tentang kematian. Tapi kalau nanti anak-anak gadis atau yang masih suka cekikikan dan segala macam, itu malah mengganggu orang yang mengantar jenazah gitu ya. Tapi kalau ibunya anak itu sudah tua, dia merasa harus ikut, maka itu mungkin. Dan itu pun di bagian belakang jenazah yang sedang dibawa. Nah seperti itulah. Kemudian pada saat menguburkan mayit, dianjurkan teman-teman sekalian untuk membuat lahat. Lahat itu dibuat lubang dulu, baru digali ke dalam di bagian bawahnya, sehingga nanti mayitnya dimasukkan ke dalam lubang itu. Ya, dan itu menghadap ke arah kiblat wajahnya nanti. Nah itu lahat. Kalau syak yang satu lagi yang biasa kita di Indonesia itu cuma 1 lubang. Nanti ditaruh mayit di situ baru ditutup sama papan gitu ya. Nah tapi Nabi SAW mengatakan al-lahdu lana wasyakku li gairina. Al-lahat itu untuk kita, untuk kaum muslimin. Dan asyak cuma lubang 1 saja, itu adalah untuk selain kita. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud serta Tirmidzi. Ya. Dan hadis ini umumnya ulama berselisih tentang masalah kesahihannya. Namun hal-hal seperti ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya al-lahat sendiri dan asyak disepakati ulama dua-duanya dibolehkan. Dan mayit dianjurkan dimasukkan melalui kuburan, di kuburan melalui bagian kakinya, kemudian ditaruh dan dihadapkan kiblat. Dan bagi yang hadir, itu Nabi SAW pernah lakukan mengambil tanah dengan dibulat seperti bola dan bantu untuk diturunkan di kuburan. Ada yang diletakkan di bagian kepala mayit, kalau lahat ditutup lahatnya, dengan itu baru ditutup kuburannya. Juga yang menaruh mayit bisa mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah dengan menyebut nama Allah dan menetapi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuburan wanita, jenazah wanita, maka dianjurkan pada saat diturunkan di atas kuburan ditutup dengan kain. Ditutup dengan kain agar tetap menjaga kemuliaan wanita tersebut supaya tidak tersingkap hal-hal yang tidak boleh dilihat dari tubuhnya. Kemudian hal-hal juga yang harus dilakukan pada saat mayit sudah dikuburkan, maka segera memohon ampun untuknya di kuburan itu kalau kita hadir. Kalau kita sudah di rumah pun kita memohon ampun untuknya. Yang paling dibutuhkan adalah memohon ampun. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh beliau mengatakan pada saat antar jenazah sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Mohonlah ampunan bagi saudaramu sebab dan mintalah keteguhan untuk menjawab pertanyaan malaikat karena sekarang dia sedang ditanya. Maka kita dianjurkan untuk mendoakan. Kemudian juga dianjurkan untuk meratakan kuburan dengan tanah. Kalaupun mau ditinggikan maka maksimal 1 jengkal saja. 1 jengkal saja. Dan Nabi SAW pernah memberikan tanda di bagian kepala kuburannya Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu, ya. Dan beliau mengatakan, "Ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli."
Aku memberikan tanda pada kuburan saudaraku dengan batu ini dan aku kuburkan di dekatnya orang yang wafat dari keluargaku. Maksudnya sebagai tanda saja di bagian kepala dan ada juga mengatakan di bagian kakinya. Namun kata beliau hukumnya tidak boleh mengecat kuburan, menulis-nulisnya bahkan membangunnya. Karena ini disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim nomor 970, nah Rasulullah SAW an yujassasal qabra, an yujassasal qabru wa an yubna alaihi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikapuri, ditulisi dan dibangun bangunan di atasnya. Begitu juga dimakruhkan untuk duduk di atas kuburan. Kalau antum lagi ngantar jenazah jangan duduk ya di atas kuburannya. Melewatin boleh, tapi duduk di atas tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tajlisu alal kuburi wa la tusalli ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan pula kamu sholat menghadap ke kuburan itu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun min an yajlisa ala qabrin. Sungguh salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya lalu sampai menembus pada kulitnya adalah jauh lebih ringan dibandingkan ia duduk di atas kuburan. Dipakai duduk. Apalagi kalau dipakai pacaran. Ya. Apalagi kalau dipakai yang lain. Duduk aja nggak boleh gitu kan. Ya, orang harusnya di kuburan tuh makin sadar ini makin membuat masalah. Ya. Kemudian juga ada satu hukum juga di sini yang perlu digarisbawahi, kita tutup dengan poin-poin ini, yaitu tidak boleh membongkar kuburan dan memindahkan mayitnya kecuali ada udzur syar'i. Kalau sudah terlanjur dikubur di situ nggak boleh dibongkar kecuali ada hal-hal yang darurat. Ya, beliau mengatakan sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud dan An-Nasai, idfinul qatla fi masari'ihim. Kuburkanlah jenazah orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan di tempat mereka terbunuh. Walaupun ini hadisnya tentang orang-orang yang mati di medan perang, tapi tetap saja kita dianjurkan untuk mengubur orang-orang di tempat pemakamannya. Tapi kalau hal-hal yang darurat, misalnya beliau mengatakan mayit itu lupa dimandikan, ya, atau ada hal yang lain darurat, dia dikuburkan bukan di pemakaman muslimin, atau dia akan dipindahkan ke dua kota mulia kata beliau, Mekah atau Madinah, maka itu dibolehkan dalam keadaan darurat ya. Karena ada juga orang kadang-kadang dikubur di satu tempat, dia tidak di kuburan muslimin, maka dia eksklusif. Siapa yang mau doakan dia? Kalau di pemakaman umumnya muslimin, keluarganya nggak datang, siapapun yang datang bisa mendoakan dia. Ya, karena doa yang diajarkan Nabi SAW itu kalau ziarah kubur untuk mendoakan semua yang ada di situ gitu ya. Jadi tidak ada untungnya orang kalau dikubur sendiri gitu ya. Kemudian juga termasuk poin yang penting adalah masalah takziah, yaitu kita datang ke keluarga mayit. Cuma yang perlu digarisbawahi, takziah ini adalah untuk meringankan beban keluarga mayit, bukan untuk mayit. Ya, bukan untuk mayit. Jadi bukan kita datang ke rumah orang yang mati, lalu kemudian kita di situ beribadah untuk mayitnya, bukan. Karena takziah bukan untuk itu. Takziah adalah meringankan orang yang sedang tertimpa musibah, keluarganya. Kalau mayit kita doakan dari pertama dia hembuskan nafas terakhir sampai kita hembuskan nafas kita terakhir. Bukan hanya pada saat takziah, gitu kan? Jadi takziah ini perlu difahami baik-baik. Dan keutamaan orang yang bertakziah datang, dan Nabi SAW contohkan 3 hari maksimal, beliau datang menyabarkan dan mendoakan lalu pergi. Beliau mengatakan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang terkena musibah, melainkan Allah azza wa jalla akan memakaikan padanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan mendoakan keluarga mayit, mengatakan sabda Nabi SAW, inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Beliau berkata kepada anaknya Zainab pada saat putrinya Umamah meninggal dunia. Artinya sungguhnya milik Allah lah yang diambil, milik Allah lah yang dia beri, dan segala sesuatu di sisinya memiliki batas waktu tertentu. Karena itu bersabarlah dan harapkanlah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dianjurkan bagi orang yang datang untuk membawa makanan, bukan keluarga mayit yang menyiapkan. Karena Nabi SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushgiluhum atau yashgaluhum.
buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far bin Thalib meninggal di perang Mu'tah. Keluarganya lagi sedih. Maka disuruh masyarakat Madinah buatkan makanan buat keluarga Ja'far karena musibah menimpa mereka yang membuat mereka sibuk. Mereka sibuk. Yang terakhir adalah kita memperbanyak amal-amal saleh buat mayit. Terutama yang pertama doa, kemudian bersedekah, boleh haji dan umroh, amal-amal saleh yang sudah dianjurkan, termasuk kita berziarah ke kuburannya. Maka ini semua amal-amalan yang berhubungan dengan masalah mayit. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah silakan diamalkan. Kalau ada salah dari saya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di kebun dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya dan diterima seluruh amal-amal salehnya, dan semoga Allah satukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majelis ilmu kita ini. Allahumma amin. Sallallahu nabiyana wa habibina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.